kasih untuk jawaban. Misalkan Anda keburu posting, posting aja lagi sekali lagi ya. Betul. Sekali lagi nih, ada kalau misalkan teman-teman, ini misalkan nih, Pak, saya mau ngedit, bisa, mau diedit atau mau kirim ulang, boleh. Silahkan. Jadi mau edit misalkan gini, pertanyaan untuk diskusi HOTS ini ada tiga. Apa arti berpikir tingkat tinggi atau HOTS dalam konteks pengambilan keputusan manajemen? Apa sih artinya gitu? Ya, jadi silahkan baca referensinya, simpulkan, ungkapkan, referensikan gitu ya. Selanjutnya, ceritakan contoh pengalaman pribadi atau studi kasus sederhana di mana HOTS penting untuk menyelesaikan masalah. Jadi HOTS itu tadi ya, bedanya HOTS sama LOTS gitu ya. HOTS itu adalah menggunakan analisa. Ya, saya yakin teman-teman pernah pernah ada kasus yang harus membutuhkan analisis ya. Analisis, evaluasi, dan langsung dibuat apa ya, keputusan atau inovasi, kreativitas keluar. Langsung kreativitasnya atau ide gagasan yang baru itu keluar. Nah, itu saya yakin teman-teman semua pernah mengalami itu. Ceritakan contohnya, gitu ya. Lalu yang ketiga, bagaimana cara mengajar atau pengajar atau organisasi bisa membantu mengembangkan kemampuan HOTS pada mahasiswa atau karyawan. Nah, jadi setelah Anda baca, gimana sih caranya gitu? Anda sebagai apa? Sebagai pengajar atau Anda sebagai manajer atau organisatoris ya, untuk karyawan dan lain sebagainya. Tinggal dijelaskan saja jawab. Ini sudah ada nih yang apa yang jawab Bu Bella gitu ya. Nanti tinggal di bawahnya itu daftar pustaka atau referensi gitu ya. Jadi kondisinya seperti itu untuk diskusi. Jadi silahkan ingat no copy paste gitu ya. Di sini udah jelas banget, no copy paste gitu ya, dilarang plagiat gitu ya tanpa apa parafrase atau sitasi gitu ya. Sitasi itu dalam artian mencantumkan referensinya dari mana gitu ya. Kalau sitasi silahkan cantumkan alamat sitasinya di bawahnya, kasih keterangan referensinya dari mana gitu ya. Ini baru satu orang sama seperti itu. Oke, itu untuk diskusi teman-teman. Lalu selanjutnya dari diskusi masuk ke tugas. Tugas DI, tugas DI. Ingat ya, bukan tugas DI. Artinya tugas untuk tugas satu. Ingat tugasnya cuma 4 gitu ya. 1, 6, 10, dan 13. Gitu ya. Oke, tugasnya adalah analisis kritis studi kasus kegagalan bisnis dari perspektif kerangka teoritis HOTS. Ya, untuk di session kali ini. Untuk kedepannya saya tidak akan ngejelasin tugas seperti ini ya, tidak akan menjelaskan seperti ini. Teman-teman tinggal baca saja langsung tugasnya seperti apa. Teman-teman tinggal baca saja langsung dan maknai, pahami apa sih tugasnya gitu ya. Langsung direnungi gitu ya. Ini maksudnya kemana nih dosen ngomongnya gitu ya. Lalu tujuannya mahasiswa mampu mengaitkan teori kognitif, model epistemic sama metakognisi atau SLR, SRL, dan model pembelajaran HOT dengan kasus nyata. Gitu ya tujuannya. Mahasiswa mampu mengidentifikasi bias kognitif dan definisi HOT. Nah, ini ya. Ini ada di materi ya. Instruksi pilih salah satu tugas kegagalan bisnis. Ya, nah ini ya. Kegagalan bisnis yang terkenal. Misalnya Kodak. Ya, bukan Kodok ya. Kodak gitu ya. Ada Blockbuster, ada Lehman Brothers, ada Volkswagen, Dieselgate, dan lain sebagainya. So, kira-kira yang mau mana Anda pilih? Buat analitis 3.000 sampai 4.000 kata. Ini berapa halaman nih kira-kira? Ya pokoknya mas segitulah. Itu nanti di Word itu kan kelihatan ya. 3.000 atau 4.000 kata gitu ya. Itu sekira sekira 3.000 sampai 4.000 kata ya. Ya beberapa halaman lah. Ringkasan kasus, kronologi singkat peristiwa kunci yang keputusan manajer utama, gitu ya. Analisis dari perspektif teori kognitif, indikasi surprise learning versus deep learningnya dalam pengambilan keputusan seperti apa. Contoh kegagalan integrasi informasi baru, perubahan pasar, teknologi ke skema lama. Gitu ya. Apakah misalkan Kodak teh ketinggalan zaman, misalkan secara teknologi ya. Kodak itu kan pakai apa ya dulu itu pakai kertas film ya gitu ya. Pakai yang apa yang plastik itu ya. Nah, sudah tidak zaman lagi mungkin sekarang. Langsung saja dan ketinggalan akhirnya
gagal bisnis atau bangkrut gitu ya. Analisis dari perspektif model empiris dan bias. Nah, ini tinggal dilihat saja sampai ke bawah. Gunakan kerangka model seperti model ideal. Ideal itu ideal itu merupakan singkatan ya. Baca di materinya. Ideal itu singkatan dari apa? Problem solving dan model evaluasi argumen. Nah, jadi persyaratan referensinya minimal 10 sumber akademik, jurnal dan buku. Gitu ya, persyaratan referensinya. Lalu wajib memakai gaya sitasi. Nah, ini sudah mulai seperti menggunakan Mendeley, teman-teman ya. Ingat, menggunakan Mendeley. Nah, Pak Ido tadi kan sudah membuat sebuah makalah ya yang dikirimkan salah itu. Nah, untuk mengerjakan tugas ini, mengerjakan seperti yang Pak Ido kerjakan. Gitu ya, menggunakan sitasi seperti yang tadi, yang ini nih, yang saya kerjakan yang mana tadi. Nah, ini. Nah, sitasinya akan di blok seperti ini akan highest gitu ya. Kalimat ini ternyata sitasinya ini alamatnya. Ini adalah referensinya. Nah, ini menggunakan yang sebentar, tidak tidak tampil ya, sorry. Seperti yang ini. Hmm, sebentar, ini gimana caranya sih kalau misalkan? Oke, ini aja deh daripada nunggu. Oke, berarti contohnya ini kayak yang tadi. Ini ya, teman-teman. Nah, kalau di blog itu kan ada yang lebih tebal gitu ya ini. Hayes sama Kotler Armstrong tahun 2021 ini merupakan alamat kutipan dan ini adalah referensinya. Nah, ini menggunakan Avaris Friends. Kalau misalkan kita rubah menjadi EAAA, kemungkinan jadi seperti ini. Bukan seperti ini, ya. Bukan seperti ini, tetapi menggunakan Academic Psychological Association versi 7. Nah, seperti ini. Tinggal klik aja stylenya apa. Ya, jangan versi 6 ya. Versi 6 akan seperti ini berbeda. Tapi versi 7-nya yang terbarunya gitu ya. Bedanya apa? Nah, versi 6 mau ke 7 ininya pakai Hayes and Armstrong, tidak pakai koma gitu ya. Beda ya. Ininya tidak ada tanda kurungnya tuh. Tapi kalau yang versi 7-nya yang terbaru adalah Hayes and tandanya pakai dan lalu setelah penulis itu ada tanda koma sebelum tahun. Dan lalu di referensinya ininya menggunakan kurung. Itu akan berbeda. Jadi jangan sampai ketukar nanti versi 6 sama versi 7-nya. Oke, saya kembali lagi ke LMS ya. Gitu. Nah, jadi eh, kondisinya seperti itu. Jadi nanti teman-teman akan menggunakan buat makalah analitik ya. Intinya adalah itu. Gitu ya, terkait dengan kegagalan salah satu bisnis terkenal gitu ya. Tetapi lihat dari segi hotsnya seperti apa gitu ya. Oke, selanjutnya ini tugasnya bersifat individu per orang gitu ya. Jadi bebas mau pakai apa aja dan saya yakin semua tidak akan sama ya. Karena ini saya boleh menggunakan Pak, perusahaannya boleh nggak yang lain? Selain yang ini, misalnya Sen Kodak, Blockbuster, sama Vogue PW gitu ya. Boleh nggak yang lain? Boleh, silakan. Tapi ingat, bisnisnya yang terkenal. Misalkan, tapi gagal gitu ya. Silahkan. Cari aja misalkan contoh. Misalkan gini deh, saya cari contoh. Ini, ini masih nggak? Oke, misalkan ya. Nih, beberapa perusahaan global yang gagal di tahun 2004. Nah, ini boleh. Tupperware. Tupperware itu gagal ya. Boleh nggak komen? Boleh, silahkan gitu ya. Lalu Express. Ini banyak juga ya. Kodak, Polaroid, BlackBerry ya. BlackBerry kan terkenal. Zaman dulu kan terkenal tuh BlackBerry. Boleh komen nggak? Boleh. Misalkan teman-teman pengguna ya, pengguna BlackBerry gitu ya. Boleh, boleh nggak? Boleh, sangat boleh. Jadi silahkan Anda boleh membuat cari kira-kira perusahaan besar mana yang memang gagal dalam Uber ya. Uber di Tiongkok itu sama dengan Grab ya, tapi di Tiongkok itu ternyata gagal gitu ya. Lalu banyak hal lagi lah gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang pada prinsipnya teman-teman boleh ingat, semakin beda dengan temannya, semakin baik ya. Jadi
semakin berbeda, walaupun bisnisnya sama, tapi beda dengan temennya, itu semakin baik. Semakin sama dengan temennya, itu semakin tidak baik. Karena bagi saya eh, akan dilihat kemiripan. Jadi jangan sampai nanti ini Volkswagen, ini juga Volkswagen gitu ya. Ternyata memang analisisnya dua-duanya sama gitu ya. Nah itu nilainya diambil satu dibagi dua, boleh nggak? Jadi nilainya satu, misalkan nilai satu tuh 100 bagi dua, masing-masing 50 gitu. Mengerikan ya kalau begitu ya. Kalau misalkan nilai 50 ya 25. Ya, tapi artinya kondisinya bukan begitu teman-teman. Saya berharap kita dilatih untuk yuk apa sambil sambil ini asik sebenarnya kalau misalkan dikerjakan gitu ya. Supaya memang benar-benar santai saja lah gitu. Oh melihat perkembangan dunia bisnis seperti apa. Oke ya. Jadi ini belum ada yang mengerjakan. Nanti teman-teman tinggal klik ajukan eh, siapa yang mengerjakan. Nanti kalau di saya misalkan nanti ini ada yang diajukan, misalkan kata udah mengerjakan 15 orang di sini, belum dinilai, misalkan ada dari 15 itu 12 yang belum dinilai, berarti baru 5. Nah, itu nanti ini tersisa waktunya tinggal 12 hari teman-teman, sama 9 jam gitu ya. Di waktu juga mengerjakannya gitu. Oke, itu untuk terkait dengan tugas. Dan yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya selain tugas di akhir itu ada kuis ya. Kuis, jadi ya ini ada 10 pertanyaan kuis. Nah, sambil iseng-iseng lah Ibu, Bapak ya, dalam misalkan sambil apa main, sambil iseng bekerja istirahat makan siang atau apa gitu ya. Apa perbedaan utama antara surface learning dan deep learning gitu ya? Apa ya kira-kira gitu. Nah, jadi misalkan saya mah pilih yang B, klik B gitu ya. Hafalan, repetisi yang pendek, deep learning mah pemahaman dan yang apa yang misalkan. Tinggal klik seperti itu ya. Jadi tinggal next, 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 nanti keluar hasilnya, gitu ya. Dan yang diambil itu adalah hasil yang terbaik, terbesar gitu ya. Dan saya berharap sih nilainya itu eh, lebih dari 8 ya. Ya 8 betul maksudnya gitu. Jadi kalau belum 8 terus aja di apa dikerjakan lagi, kerjakan lagi sampai misalkan ya ini mah sambil namanya juga kuis. Kalau kuis mah kan sambil belajar, sambil asik lah gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu ya ada 5 aktivitas yang di pertemuan ketiga. Mungkin nanti akan ada lagi session-session selanjutnya. Di pertemuan keempat nanti kita akan diskusikan kembali apakah misalkan akan benar-benar luring kita ketemu di kampus gitu ya, atau memang nanti pada prinsipnya kita akan seperti bagaimana kita akan umumkan nanti. Itu tuh ada yang apa namanya tuh Pak? Ada yang stylenya mungkin. Itu tuh Hmm, penggunaannya untuk seperti apa aja Pak? Kayak kita kan oke. mungkin bakunya tadi yang apa ya? Yang American Apa? 7 tahun ya? Mm-mm. Ya. Versi 7. Nah, Ya itu maksudnya Pak. gini. Oke, saya sedikit share screen ya ke Mendeley-nya. Ya. Ini alat sebagai manager reference tool gitu ya untuk kita menyimpan berbagai macam apa referensi dan lain sebagainya gitu ya. Pada prinsipnya buat apa sih gitu. Nah, saya contohkan kembali misalkan eh, tatkala misalkan sebentar ya. Ini kalau share screen-nya bisa kira untuk stylenya kegunaannya untuk apa? Suatu saat nanti teman-teman kita itu akan melakukan publikasi jurnal ya di luar negeri gitu ya dengan kondisi bahwa kitanya mau tidak mau mematuhi aturan yang berlaku di tempat di mana kita mempublikasikan artikel tersebut. Nah, hal yang memang perlu diperhatikan adalah biasanya mereka itu punya ketetapan sendiri. Stylenya itu pakai yang mana gitu ya. Biasanya, pakai yang Harvard University, misalkan Harvard Reference ya. Misalkan, ternyata pakai Harvard, ya kliknya yang Harvard gitu. Contoh misalkan kemarin, untuk apa? Untuk penggunaan hibah dosen ya. Hibah dosen itu menggunakan Harvard ya. Harvard Reference. Bukan Harvard, tapi Vancouver. Sorry, Vancouver. Di sini kan tidak ada Vancouver ya. Vancouver berarti more style, klik.
Cari mana Vancouver. Ada nggak Vancouver di Disney? Nah, ini ada Vancouver ya. Use. Ya, sebentar. Oke. Langsung dong. Nah, di sini nanti akan muncul Vancouver. Ya, di sini Vancouver. Ya, nanti, nah Vancouver itu langsung nomornya satu 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 satu. Sama seperti A triple E. Tapi bedanya kalau ini mah kurungnya adalah kurung 6 lengkung gitu ya. Atau I A triple E ini gitu ya. Itu kurungnya kotak. Nah, ada kotak ya, beda gitu ya. Nah, ini masing-masing digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, Pak Ido. Misalkan, contoh, kalau misalkan kita mau conference internasional, Trinex Scopus, biasanya berbasis teknologi dan informasi, biasanya proceedingnya itu meminta untuk menggunakan E gitu ya. Jadi, menggunakan citasinya bentuknya adalah seperti ini. Tapi kalau misalkan nanti mengusulkan berkaitan dengan hibah, kita nggak bisa pakai yang ini. Tetapi misalkan Vancouver, berarti kondisinya pakai ini. Jadi beda-beda. Tapi untuk yang memang tugas Pak Ari, karena umum digunakan itu menggunakan American Psychological Association yang versi 7, yang edisi 7-nya gitu ya. Jadi kegunaannya adalah untuk apa? Sebenarnya bebas menggunakan yang mana saja. Tergantung yang memberikan tugas atau yang meminta untuk menggunakan yang mana. Kebetulan untuk Pak Ari di tugas yang memang akan diberikan kepada teman-teman semua adalah menggunakan apa ya? Apa versi 7. Apa 7? Apa 7 itu bukan 7 tahun. Apa versi 7 ya di akhir. Di akhir itu artinya bentuknya nanti di akhir itu harus seperti ini gitu ya. Begitu ya Pak Ido. Ada lagi? Nuhun Pak Ari penjelasannya. Sami 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 sami. Oke, ada lagi yang mau